Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada sesi berikut ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Munqidh minad Dhalal lil Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Bagi yang memiliki naskah cetakan Istanbul ini pada halaman 5, dari cetakan yang lain halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi madakhilis safsatah wa juhdil ulumi. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Summa patashtu an ulumi fawajadtu nafsi atilan min ilmin mawsufin bihadhihi sifah illa fil hissiyat wad daruriyat. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah berkata, kemudian aku menilik tentang ilmuku, maka aku peroleh diriku atilan, blank atau kosong dari ilmu yang digambarkan dengan gambaran sedemikian, kecuali dalam ilhissiyat, dalam masalah-masalah yang indrawi, wad daruriyat, dan masalah-masalah yang aksiomatik. Faqutul an ba'da husulil ya'si la matma'a fi iqtibasil mushkilat illa minal jaliyat wa hiyal hissiyat wa daruriyat. Fala budda min ihkamiha awalan liatabayyana anna siqati bil mahsusat wa amani minal ghalat fi daruriyat min jinsi amani alladhi kana min qablu fi taqlidiyat wa min jinsi aman askaril khalqi fin nazariyat am huwa aman muhakkik la ghadara fihi wa la ghailah lahu. Maka aku mengatakan sekarang, setelah mendapatkan keputusasaan, tidak ada semangat dalam memanfaatkan berbagai muskilat kecuali dari yang nyata-nyata, yaitu yang indrawi dan yang aksiomatik. Maka mestilah dicermati pada awalnya, pada langkah awalnya, untuk membuktikan bahwa kepercayaanku dengan yang indrawi dan rasa amanku dari kekeliruan dalam hal-hal yang aksiomatik, dari jenis atau dari rupa rasa amanku yang sebelumnya dalam masalah-masalah yang taklidiyat, yang berdasarkan taklid, dari jenis rasa aman kebanyakan manusia terhadap an-nazariyat yang bersifat teoritis. Am huwa aman, atau dia rasa aman yang terwujud, tidak ada kekaburan padanya, wala ghailah, dan tidak pula menyesatkan atau menjerumuskan baginya. Fa aqbaltu bi jiddin balik ata'ammalu fil mahsusat wad daruriyat wa anzuru hal yumkinuni an ushakkika nafsi fiha fantaha bi tulat tashkik ila an lam tasmah nafsi bi taslimil aman fil mahsusat aidan.
Wa akhadha yattasi'u hadha asyak fiha wa yaqulu min aina as-siqah bil mahsusat wa aqwaha hassatul basar wa hiya tanzuru ila dhilli fatarahu waqifan ghairu mutaharrikin wa tahkumu fil harakah summa bit tajribah wal musyahadah ba'da sa'atin ta'rifu annahu yataharraku wa annahu lam yataharrak baghtatan wa daf'atan bal ala tadrij zarratan zarratan. Ya, sampai situ. Maka aku mulailah dengan kesungguhan yang sangat. Aku mengamati tentang hal-hal yang indrawi dan hal-hal yang aksiomatik. Dan aku melihat apakah memungkinkan bagiku untuk meragukan diriku padanya. Maka sepanjang keraguan itu berujung dia kepada tidak menerimanya diriku, tidak membolehkannya diriku untuk menerima rasa aman. Justru dalam hal-hal yang indrawi juga mulailah meluas rasa ragu ini atau skeptik ini padanya. Wa yaqulu, dan diriku berkata, dari mana kepercayaan terhadap hal-hal indrawi itu? Dan yang sekuat-kuatnya adalah indera penglihatan. Dan dia melihat kepada bayangan, maka engkau lihat dia tetap di satu tempat, tidak bergerak. Dan penglihatan memutuskan dengan tiadanya gerakan terhadap bayangan tersebut. Summa, kemudian dengan pengalaman, dengan empiri dan kesaksian, setelah selang waktu engkau mengetahui atau dia mengetahui bahwa bayangan itu bergerak. Dan sesungguhnya dia tidak bergerak secara tiba-tiba dan sekaligus, bal secara beransur-ansur sedikit demi sedikit, sehingga tidak ada dia memiliki keadaan terhenti. Summa qal wa tanzuru ilal kaukab fatarahu saghiran fi miqdari dinarin summal adillatul handasiyah tadullu ala annahu akbar minal fil miqdar. Kemudian diriku melihat atau engkau melihat kepada bintang, maka engkau melihatnya kecil seukuran koin dinar. Kemudian dalil-dalil ilmiah, dalil-dalil teknis menunjukkan bahwa sesungguhnya bintang itu lebih besar dari bumi dalam ukurannya. Wa hadza amsaluhu minal mahsusat yahkumu fiha hakimul hissi bi ahkamihi wa yukazzibuhu hakimul aqli wa yukhawwinuhu takziban la sabila ila mudafa'atihi. Fakultu qad batalat as-siqah bil mahsusat aidan fala'allahu la siqata illa bil aqliyat allati hiya minal awwaliyat. Maka inilah contoh-contoh dari yang indrawi, yang hakim indra atau penentu indra itu memutuskan dia dengan hukumnya, dengan putusan-putusannya seperti mana yang dicerap oleh indra itu, dan dia didustakan oleh putusan akal, tidak sesuai dengan yang realitasnya, dan dia mengkhianatinya dengan mendustakannya. Tidak ada jalan atau tidak ada cara untuk mempertahankannya. Maka aku pun berkata, batallah kepercayaanku, rusaklah kepercayaanku dengan hal-hal yang indrawi juga. Fala'allahu, maka barangkali tidak ada kepercayaan kecuali dengan akliyat, yang hal-hal yang bersifat akliyat, yaitu yang bersifat rasional, allati hiya minal awwaliyat, yaitu yang berasal dari yang aksioma-aksioma
yang aksiomatik atau yang badihiyat, ya, seperti perkataan kita 10 lebih banyak daripada 3. Wan nafi wal isbat la yajtami'ani fi syai'in wahid. Dan negasi dengan afirmatif atau yang ketiadaan dan kewujudan tidak bisa bersamaan berhimpun pada satu entitas. Wasyai'ul wahid la yakunu hadisan qadiman. Dan dan satu entitas tidak mungkin dia secara bersamaan baharu dan qadim, mawjud dan ma'duman. Dia wujud dan ma'dum, tidak ada sekaligus, atau dia mesti dan mustahil secara sekaligus. Nah, itu adalah faqalatil mahsusat. Lalu pemikiran yang indrawi ini bertanya, dengan apa Anda merasa aman bahwa kepercayaan engkau dengan akliyat sebagaimana kepercayaan engkau dengan yang indrawi? Wa qad kunta wasiqan bi, dan engkau pernah percaya kepadaku. Faja'a hakimul aqli fakazzabani, maka lalu datang hakim akal yang memutuskan, lalu dia mendustakannya, yaitu yang dicerap oleh indrawi tadi. Walaula hakimul aqli lakunta tastamiru alayya ala tasdiki. Kalau bukanlah karena akal itu yang memutuskan, niscaya engkau tetap atau selalu akan percaya kepadaku, kata indrawi. Fala'alla wara'a idrakal aqli hakiman akhar. Maka barangkali ada di balik cerapan akal itu atau gambaran akal itu ada pemutus yang lain. Izan jala kazbul aqli, apabila ternyata pula kedustaan akal itu pada putusannya. Kama tajalla hakimul aqli fakazzabal hissa fi hukmihi, maka sebagaimana jelaslah putusan atau yang akal yang memutuskan itu, maka dia mendustakan indera dalam putusannya. Dan tidak jelasnya serapan atau persepsi sedemikian tidak menunjukkan kepada kemustahilannya. Fatawaqqafatin nafs fi jawabi zalika qalilan, maka diri atau jiwa terhenti dalam menjawab demikian itu sedikit. Dan gambarannya atau kemuskilannya didukung, ya, atau dikuatkan bil manam, dengan tidur, waktu tidur. Wa qalat amma taraka tan'aqidu fin nami umuran, dan ketika tidur itu engkau melihat atau bermimpi dan meyakini dalam tidur itu beberapa hal, dan engkau khayalkan beberapa keadaan dan meyakininya dengan sabatan wastiqraran, dengan wujud dan tetapnya, dan engkau tidak ragu pada keadaan itu padanya. Kemudian engkau terbangun, maka engkau tahu setelah terbangun bahwa sesungguhnya tidak adalah dari segala imajinasi engkau dan keyakinan engkau yang di dalam tidur itu aslun wa ta'ilun, tidak ada asal dan tidak ada manfaat. Fabima ta'manu an yakuna jami'a ma ta'taqiduhu fi yaqzatika bihassin aw aqlin huwa haqqun bil idafah ila halatika, lakin yumkinu an tatra'a alaika halah takunu nisbatuha ila yaqzatika kanisbati yaqzatika ila manamika, wa takunu yaqzatika nauman bil idafa ilaiha. Fa iza awratta tilkal halah tayaqqanta anna jami'a ma tawahhamta bi aqlika khayalat la hasila laha. Tidaklah engkau ragukan pada demikian keadaan yang di pengalaman dalam mimpi itu. Kemudian engkau terbangun,
maka ternyatalah segala imajinasi dan keyakinan engkau di dalam mimpi itu tidak ada asalnya, tidak ada faedahnya. Maka dengan apa engkau merasa aman bahwa segala yang engkau yakini dalam keadaan bangun engkau dengan indera atau dengan akal adalah benar berdasarkan kepada keadaan engkau itu. Tetapi mungkin untuk datang kepada engkau satu hal yang adalah berdasarkan atau dinisbahkan kepada bangun engkau seperti keadaan engkau pada waktu bangun kepada tidur, ya sama seperti tidur engkau. Dan adalah bangunnya engkau itu seperti tidur berdasarkan kepadanya. Faiza auratta, apabila engkau menghadirkan keadaan itu, engkau yakin bahwa semua yang engkau waham atau engkau ragukan dengan akal engkau itu adalah khayalat, imajinasi, khayal-khayal atau imajinasi yang tidak hasil padanya. Aula al-ayah. Sampai di situ. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali tentang pengalamannya yang dia alami. Dia terjerumus ke dalam apa yang disebut safsatoh atau sofisme. Sofisme ini bukan tasawuf ya. Sofisme ini adalah istilah yang muncul dalam filsafat dengan pandangan tidak ada kebenaran yang mutlak. Artinya kebenaran itu relatif. Tujuan sebuah wacana menurut sofisme bukanlah kebenaran, tetapi meyakinkan orang. Bagaimana sebuah wacana, perdebatan, atau sebuah ungkapan, proposisi dapat meyakinkan orang dengan segala cara. Terlepas dari wacana itu atau proposisi, pernyataan dan ungkapan itu benar atau tidak. Kalau orang sudah yakin, itulah kebenaran. Dan itulah model atau gambaran dari sofisme yang muncul pada masa filosof Yunani kuno itu. Dan itu Al-Ghazali mengalami itu. Dia ceritakan setelah dia introspeksi, ternyata dia merasakan bahwa dia belumlah mencapai ilmu yang dia katakan itu ilmu yakini, yang sudah digambarkan sebelumnya. Kalau ilmu yakini itu ilmu yang tidak ada keraguan padanya, dan merasa aman berpegang dengan ilmu itu. Itulah ilmu yakin. Ketika dia melihat ke dalam dirinya, maka dia merasa dirinya masih blank, kosong dari ilmu yang digambarkannya itu. Kecuali dalam hissiyat. Ya, kalau dalam batas-batas pengetahuan indrawi dan juga yang masalah-masalah yang aksiomatik, seperti tadi 10 lebih banyak daripada 3, itu dia masih percaya di waktu itu. Lalu dia pun berpegang dengan itu. Dia tidak percaya kecuali hanya pada hissiyat dan daruriyat ini, pada yang indrawi dan yang pada yang sifat-sifatnya aksiomatik. Yang lain-lain dia tetap meragukannya. Kemudian juga dia mempertanyakan, benarkah yang hissiyat ini, yang indrawi, yang aksiomatik itu menghasilkan ilmu yang yakin? Ternyata dalam gejolak pemikirannya, ya, dia tidak dapat meyakininya. Maka dia mulai meragukannya. Kenapa? Karena dia lihat, contohnya itu bayangan tadi. Bayangan itu dilihat oleh indera, oleh mata kita, karena matalah yang terkuat dari semua indera kita. Maka mata melihat bayangan, matahari gitu. Maka mata melihat bayangan itu diam saja.
terhenti. Padahal sebenarnya ya dalam realitas sebenarnya bayangan itu tidak pernah berhenti. Dia tetap bergerak sesuai dengan gerak matahari itu, tapi tidak terlihat oleh mata. Oleh sebab itu mata tidak bisa dipercaya karena beda dengan realitasnya. Kemudian contoh yang lain yang diberikannya adalah tentang bintang. Ya, kaukab. Kita lihat di malam hari bintang. Tidak lebih dari sebesar koin dinar. Ya, yang bercahaya di langit. Tetapi ternyata melalui dalil-dalil handasiyah, dalil-dalil al-adillatul handasiyah, itu dalil-dalil teknis ya, sekarang disebut dalil-dalil saintifik atau ilmiah, itu ternyata bintang-bintang itu lebih besar dari bumi. Bahkan matahari kita jauh lebih besar dari bumi. Bahkan bintang-bintang matahari sebagai salah satu bintang, dan bintang-bintang lain itu lebih banyak yang lebih besar, yang sangat lebih besar dari matahari. Oleh sebab itu indera kita itu masih tidak dapat dipercaya, masih meragukan. Kemudian ternyata kalau indera tidak dapat dipercaya, lalu apa lagi? Maka dia berpikir pula tentang akal. Kalau begitu, akallah yang dapat dipercaya. Tapi setelah dia amati pula, setelah pikir-pikir apakah akal-akal atau akliyat itu dapat dipercaya. Ya, kalau yang sifat-sifatnya aksiomatik seperti ungkapan 10 lebih banyak dari 3, atau yang tidak ada dan yang ada itu bisa bersatu pada satu entitas, itu mustahil. Atau satu entitas itu dia baharu dan qadim pada satu entitas, tidak juga bisa. Dan itu mustahil. Apakah ilmu yang semacam itu dapat kita pegang? Lalu itu pun digugat. Ya, itu kan yang akliyat. Karena akliyat juga itu digugat oleh indrawi. Indra ini menggugat akal. Kenapa Anda percaya kepada yang akliyat? Tapi menghakimi indra itu tidak dapat percaya. Padahal Anda sebelumnya percaya sekali kepada yang Anda percaya melalui indra itu. Lalu Anda sekarang memutuskan bahwa akal itu Anda percaya kepada akal. Padahal akal yang mendustakan aku. Dan indra itulah jendela untuk membuat konsep-konsep akal Anda. Jadi kalau indra salah, tentu akal salah, akal Anda sudah salah juga. Kalau Anda melihat dengan mata Anda bintang itu kecil, maka yang digambarkan dalam akal Anda, dalam yang terekam atau al-idrak dalam akal Anda, ya bintang itu kecil. Berarti akal Anda sama juga dengan indra, tidak bisa dipercaya. Jadi nyatanya cerapan akal itu juga tidak menunjukkan atas kemustahilannya, kemungkinannya, atau hal-hal yang wajib. Jadi lalu bertambahlah kebingungan dari pengalaman Al-Imam rahimahullah. Contoh yang lain adalah tidur dan bangun. Apa yang kita lihat waktu bangun, kita yakini seperti pengalaman kita.
Tapi ada ketika kita mimpi, kita mengalami sesuatu, kita yakin dan kita segala yang kita imajinasi yang didapat dalam mimpi itu juga ketika mimpi itu kita merasakan itu benar sekali. Ketika kita bangun, maka ternyata itu mimpi, dia tidak ada dasar, tidak ada asal, tidak ada manfaat. Ya, nah demikian juga gambarannya, hidup kita ini ya seperti mimpi itu. Bangun dan tidur itu sama saja. Ya, hidup kita bagaikan mimpi. Nah, ini tambahan penjelasan itu. La'alla tilkal halah ma yud'iha as-sufiyah. Anna halatum iz yaz'umuna annahum yushahiduna fi ahwalihim allati iza ghadu fi anfusihim وغابوا عن حواسهم أحوالا لا يوافق هذه المعقولات ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما شاهده الآن ويقال له إن ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Dan atau barangkali hal seperti demikian itu apa yang didakwahkan oleh kaum sufi, bahwa hal mereka itu ketika mereka meyakini bahwa mereka menyaksikan dalam berbagai ahwal mereka, ketika mereka menyelami diri mereka dan hilang dalam dari indera mereka, mendapatkan hal-hal, ahwal, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang makulat, yang berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh akal. Wala'alla tilkal halah, dan barangkali keadaan itu ialah kematian. Ketika Rasulullah bersabda, "An-nasu niyam fa iza matu intabahu." Manusia adalah dalam keadaan tidur, apabila mereka mati barulah mereka terbangun. Fala'alla al-hayatad dunya naumun. Maka barangkali kehidupan dunia ini adalah tidur berdasarkan kepada akhirat atau dibandingkan kepada akhirat. Faiza mata, apabila seorang itu mati, zaharat lahul asya, nyatalah baginya segala sesuatu, berbeda dengan apa yang disaksikannya sekarang di waktu di dunia ini. Wa yuqal lahu, dan dikatakan padanya ketika itu, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawm hadid. Ya. Jadi di dalam surat Qaf, maka kami bukakan dari engkau, tutup pandangan engkau, maka pandangan engkau pada hari itu adalah kuat seperti besi, ya, tajam atau seperti besi. Nah, ini perumpamaan yang membuat, atau pernyataan yang membuat Al-Ghazali terjerumus dalam skeptis atau keraguan-raguan yang mendalam, karena dia tidak percaya kepada apapun, baik pada inderanya maupun pada akalnya. Nah, dia mengira bahwa kehidupan ini adalah keraguan, dan inilah yang dikutip konon, yang disebut oleh para ahli, yang dikutip oleh René Descartes. Jadi hidup ini adalah keraguan. Kalau orang sudah berhenti ragu, maka dia itu berarti mati. Nah, kalimat-kalimat inilah yang membentuk filsafat cogito yang diperkenalkan oleh René Descartes, yang membawa pencerahan di dunia barat. Lanjut, falamma hatarat li hadhil khawatir inqadahat fi nafsi
Maka tatkala timbullah kekhawatiran-kekhawatiran ini pada diriku dan terjerumuslah, merasuklah ke dalam diri, fahawalat lizalika ilajan, maka fahawaltu lizalika ilajan, maka aku berusaha keras untuk mengobatinya. Falam yatayassar, maka itu tidak mudah. Izlam yumkinu daf'uhu illa bid-dalil, karena tidak, lam yumkin, izlam yumkin daf'uhu illa bid-dalil, karena tidak mungkin menolaknya atau mengobatinya kecuali dengan dalil. Walam yumkin nasba dalilin illa min tarkibil ulumil awaliyah, dan tidak mungkin menegakkan dalil itu kecuali dengan proposisi ilmu-ilmu aksiomatik. Fa iza lam takun muslimatan, maka apabila tidak bisa diterima, fa illam takun musallamatan, kalau dalil itu tidak diterima, lam yumkin tartibud dalil, maka tidak mungkin pula menyusun dalil. Fa'adalaha zadda, maka semakin parahlah penyakit ini. Wadama qariban min syahraini, dan hampir 2 bulan. Ana fihima, aku berada pada keadaan ini. Ya, itu dalam keadaan ala mazhabis safsatah. Di dalam 2 bulan itu, aku, kata Al-Imam rahimahullah, berada dalam mazhab sofisme atau safsatah. Bihukmil hal, dengan hal sebenarnya. La bihukmin nutqi wal maqal, tidak hanya dengan putusan rasional dan wacana. Hatta syafallahu ta'ala min zalikal marad, sampai Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala menyembuhkan aku dari penyakit itu. Wa adatin nafsu ila sihhati wal i'tidal, dan kembalilah jiwaku sehat dan lurus, ya. Wa raja'at daruriyat al-aqliyah maqbulah mausuqan biha, dan kembalilah masalah-masalah yang aksiomatik, yang rasional, diterima, dipercaya dengannya, ala amnin wa yaqinin, dengan rasa aman dan yakin. Walam yakun zalika binazmin dalil, dan tidak ada hal demikian itu dengan menyusun dalil dan menyusun kata-kata atau proposisi. Bal binurin, tetapi dengan cahaya. Qazafahu Allah Ta'ala fis sadri, yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam dada. Wa zalikan nur wal miftah aksarul ma'arif, maka cahaya ini itulah kunci segala pengetahuan. Faman zanna anna al-kashfa mawqufun ala al-adillatil mujarradah faqad dayyaqa rahmatallahi al-wasi'ah. Maka siapa yang mengira bahwa al-kashaf itu tergantung pada dalil-dalil semata, maka Allah telah menyempitkan kasih sayangnya yang luas. Walima su'ila Rasulullah SAW anis syarhi, dengan dalil ketika Rasulullah ditanya tentang asyarh, bagaimana terbukanya hijab itu atau al-kashaf itu. Wa ma'nahu fi qawlihi ta'ala, dan maknanya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu an yuhdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka siapa yang Allah inginkan untuk dia tunjuki, maka Allah akan bukakan kalbunya, dadanya untuk Islam. Faqala huwa nurun yaqzifuhu Allah Ta'ala fil qalbi, maka beliau bersabda, dia adalah cahaya yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam kalbu. Faqila wa ma alamatuhu, maka ditanya orang, apakah alamatnya? Faqala at-tajafi an daril ghurur wa inabah ila daril khulud, yaitu menghindar atau menyepi dari dunia tipu daya ini
dan kembali kepada kampung yang abadi. Wa huwa alladhi qala alaihi salam fihi, yaitu yang bersabda Rasulullah SAW padanya, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalq fi zulmatin summa rasya alaihi min nurih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini dalam kegelapan, kemudian dia percikkan kepada mereka dari cahayanya. Famin zalikan nur yang bagi an yatlubal kashf, dan dari cahaya itulah, dari nur itulah yang semestinya orang yutlabul kashfu, dicari al-kashaf itu. Wazalikan nur yanbajisu min jawdil ilahi fi ba'dil ahayin wa yajibu tarassud alaihi kama qala alaihi salam, inna li rabbika fi ayyami dahrikum nafahat illa fata'ridu laha. Dan nur itulah yang terbersit dari kemurahan ilahi pada waktu-waktu tertentu atau pada sebagian waktu, dan mestilah at-tarassud lahu, itu mengintipnya atau bersiap mengintipnya supaya kita mendapat cahaya itu. Wal maksud min hadzal hikayat an ya'mal kamal al-jiddi fi talabi hatta yantahi ila talabi ma la yutlab, fa innal awwaliyat laysat matlubah fa innaha hadirah, wal hadir idza talaba faqada wa ikhtafa, wa man talaba ma la yutlab fala yattahimu bit taqsir fi talabi ma yutlab. Maksud dari cerita ini bahwa kesungguhan sampai dia berujung kepada apa yang dicari itu pada sesuatu yang tidak dicari. Maka sesungguhnya hal-hal yang aksiomatik itu tidaklah dicari. Maka dia sudah hadir, sudah ada dia. Dan yang hadir apabila dicari, dia akan hilang. Wakhtafa, dan hilang ya, tersembunyi. Dan siapa yang mencari apa yang tidak dicari, fala yattahimu bit taksir fi, maka tidaklah diragukan atau disangka itu sesuatu hal yang kurang dalam menuntut apa yang dituntut. Jadi ini menyatakan bahwa sesuatu yang dicari kadang-kadang tidak dapat. Ya, tidak bisa kita memastikan dapat yang kita cari. Tetapi sesuatu yang tidak dicari, kalau Allah berkehendak, maka dia akan masuk atau akan mendapat secara tiba-tiba dengan berkat rahmat atau kasih sayang dari Allah SWT. Semua yang bersifat aksiomatik yang dijelaskan itu bukanlah sesuatu yang dicari, tapi dia sudah ada secara logis dan secara pengalaman manusia, dia tidak dicari. Tetapi jangan berhenti untuk mencari. Karena dari situ, dari usaha yang sungguh-sungguh itu, ya, sesuatu yang tidak dituntut akan ada, sesuatu yang dicari, ya mungkin kita dapat, tapi didapatkan dalam hal-hal yang lain, yang bukan yang tidak kita cari sebenarnya, yang kita tidak maksudkan untuk mendapatkan, tiba-tiba nanti mungkin kita akan mendapat sesuatu yang lain. Mudah-mudahan dapat ditangkap pengalaman ini dengan kesimpulan bahwa katanya Imam Al-Ghazali berada dalam keadaan skeptis selama 2 bulan yang sangat parah. Dia tidak percaya kepada segala hal, termasuk kepada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hidup di dunia ini adalah mimpi, tidur, dan keyakinan itu akan datang nanti. Segala hal kita akan tahu apabila kita mati. Nah, jadi sehingga nanti dia ceritakan bahwa pengalamannya berujung kepada rahmat atau kasih sayang Allah yang menyembuhkannya dia dengan terbukanya mendapat kasyaf. Dengan kesungguhannya itu terbukalah pengetahuan yang yakin itu kepadanya, yaitu berkat Allah
memasukkan atau mengisi kalbunya dengan cahayanya, sehingga terbukalah pengetahuan itu atau ma'rifah itu pada diri beliau. Nah, inilah pengalaman yang dia ceritakan dalam segmen ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita mengetahui bahwa konsep skeptisme itu adalah penyakit yang pernah dialami oleh Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah dan kasih sayang Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.